intinya. Harus saya sampaikan soalnya ini. Harus saya sampaikan untuk pertama kali pertemuan itu, ini soalnya fatal sekali kalau nanti salah. Ya, kalau nanti salah fatal sekali, maka perlu saya sampaikan sedikit, nanti tinggal diikuti di modul. Baik, jadi itu tadi yang saya sampaikan SAM ya. SAM itu di dalamnya bentar. SAM itu di dalamnya sudah ada aplikasi yang kita butuhkan ya. Aplikasi yang kita butuhkan untuk pemrograman web, yaitu Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat. Apache itu web server untuk PHP ya. Jadi Apache itu web server untuk PHP. Kemudian MySQL itu database-nya ya. Jadi yang kita perlukan sebenarnya dua saja. Yang kita perlukan dua saja, MySQL sama Apache. Jadi kita start di sini, dua ini. Kemarin ada beberapa yang startnya itu tidak bisa. Cara mengatasinya, kalian bisa melihat banyak sekali ya tutorial di internet. Kalau di Windows 10, itu biasanya default-nya itu servernya Windows IIS, bawahnya Microsoft itu biasanya aktif. Maka harus dinonaktifkan biar tidak bertabrakan. Karena port yang digunakan itu port 80. Port HTTP itu kan 80. Kalian pelajari mungkin di jaringan dasar atau di kelas 1. Kemudian FileZilla, Mercury, Tomcat itu kalian tinggalkan sementara. Kita fokus di Apache dan MySQL. Kalau FileZilla itu file transfer protocol untuk FTP, Mercury itu untuk email server, Tomcat itu untuk web servernya Java Web. Jadi itu ya yang kita pakai dua. Nah, sekarang bagaimana cara melihat bahwa SAM itu sudah jalan, web servernya sudah jalan, MySQL-nya juga sudah jalan. Itu kalian ketik localhost. Jadi di browser, entah itu Chrome atau di Firefox, kalian ketik localhost. Maka nanti masuk di dashboard. Nah, ketika masuk di dashboard berarti itu menandakan bahwa si web server Apache itu sudah jalan. Masuk di dashboard, tampilannya seperti ini, berarti ini kalian sudah berhasil menginstal si Apache. Kemudian untuk MySQL-nya itu localhost PHP MyAdmin. Ini untuk melihat apakah si MySQL itu sudah berhasil diinstal dan jalan. Kalau di Windows ya. Jadi PHP MyAdmin itu sebenarnya kan tool tampilan web untuk interface atau melihat database MySQL atau MySQLi. Jadi kalian di PHP MyAdmin ini, kalian tinggal klik insert update delete-nya create database itu, kalian tinggal klik ya. Misalkan database-nya berada di ini database semua yang di sebelah kiri, panel kiri. Kemudian kalau create database ya tinggal di create. Ini nanti di pertemuan berikutnya kalian akan berkecimpung dengan ini database. Kemudian kalau di pelajaran basis data nanti juga akan diajari. Mungkin kalau di pelajaran basis data akan diajari yang konsul yang lewat command prompt. Itu jadi dua itu intinya untuk pemrograman web dinamis ya. Localhost PHP MyAdmin untuk melihat database, kemudian localhost saja itu root atau inti dari folder webnya. Nah, sekarang install SAM tadi, kalian install SAM ya secara default, itu masuk kemana? Ketika kalian install SAM, ya, itu masuk di C
masuk di C, ya defaultnya di folder sum. Kemudian filenya di mana? File web yang akan kalian buat itu semua akan masuk di htdoc. Jadi kalian ingat-ingat. Jadi C sum, foldernya sum, kemudian folder webnya di htdocs. Jadi itu ya. C sum htdoc. Jadi folder-folder web, misalkan kalian mau buat web tentang apa istilahnya toko online, itu ya tinggal di create folder saja. Penamaan jangan sampai menggunakan spasi, ya itu sudah umum di semua, penamaan folder, penamaan file, penamaan variabel itu jangan pakai spasi. Ini untuk latihan, misalkan kita create namanya misalkan Sinau 3 ya. Sinau 3, Sinau 212 sudah RPLAB. Sinau 3, nah, jadi folder web yang akan kalian buat nanti, file PHP, mungkin pakai CSS dan sebagainya, itu ditaruh di htdoc. Htdoc itu tadi kalau diakses localhost ini. Htdoc itu kalau diakses localhost ini. Jadi isi htdoc itu lokal kalau diakses dengan localhost. Kemudian filenya di mana? File tadi bisa kita akses berarti Sinau 3 ya, Sinau 3. Nah, ini folder Sinau 3 ini yang baru kita buat tadi, karena masih kosong berarti belum ada isinya atau index off. Karena pertama kali folder di htdoc itu diakses itu adalah pokoknya semua web itu mengakses index.html atau index.php ketika pertama kali dibuka ya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat file PHP? Mungkin kalau di kelas 1 file C++ itu membuatnya ya di editor kan, di editor. Kalian bisa memanfaatkan editor Notepad tadi yang sudah saya sampaikan, bisa memanfaatkan folder, bisa memanfaatkan apa namanya, Sublime Text atau Visual Code. Cara membuatnya adalah gini, PHP tanda tanya lebih besar. Jadi ini cara membuat file PHP itu lebih kecil, tanda tanya PHP, kemudian ditutup tanda tanya PHP. Nah, untuk menampilkan echo, kalau di C++ mungkin print ya. Selamat datang siswa 11 RPL misalkan B. C ya, C, RPLC. Nah, setelah ditulis di antara lebih kecil tanda tanya PHP dan tanda tanya lebih besar, kalian bisa di save as, ditaruh di htdoc tadi. Jadi semua file PHP-nya ditaruh di htdoc. Jangan sampai salah. Di save as, di C, ya, di C, kemudian sum htdoc, ya, sum htdoc tadi Sinau 3. Saya beri folder Sinau 3. Nah, di sini folder project kita, ya, untuk latihan misalkan. Nah, kita taruh di sini, kita beri nama, misalkan selamat .php. Kalian pilih type-nya juga, type save as type-nya itu juga PHP. PHP Hypertext Processor File. Ya. Ditaruh di htdoc folder project, kemudian beri nama .php, save as type-nya PHP.
Nah, maka kalau sudah berwarna ini berarti sudah file PHP. Nah, kemudian cara membukanya bagaimana? Ini yang cara yang salah ya. Tadi kan kita simpan di sini, ini sudah masuk. Selamat PHP. Jangan sampai salah membukanya di browser bagaimana? Jangan sampai klik kanan open with. Itu cara yang salah. Open with misalkan browser Chrome, misalkan browser Firefox, jangan di open with seperti ini. Ini cara yang salah. Kalau anak RPL melakukan seperti ini adalah fatal sekali. Ini yang perlu saya sampaikan di awal. Jadi open with itu salah. Cara mengaksesnya ya langsung di browser. Browser di localhost, nama foldernya project yang di localhost apa, ya. Kalau belum ada indeksnya kan tampil direktori dan isi direktori atau file PHP-nya. Tinggal diklik. Selamat. Nah, ini. Hasilnya nanti seperti ini. Ya. Jadi seperti ini. Kalau kita mau ngedit, ya tinggal misalkan kita edit di sini. Anda dinyatakan kelas, misalkan gini ya, ini dikasih break gini juga bisa. Jadi file HTML bisa masuk di echo. Dan HTML BR itu kan break, ganti baris. Misalkan saya tambahkan ini, Anda dinyatakan naik kelas, misalkan Anda dinyatakan naik kelas. Ketika di refresh, nanti seperti ini hasilnya. Jadi itu pengantar hari ini untuk create file PHP, kemudian apa yang dibutuhkan tadi sudah saya sampaikan, nanti di web sudah dijelaskan juga ya. Yang dibutuhkan adalah XAMPP, yang dijalankan adalah Apache dan MySQL. Dua saja yang kita butuhkan. Apache dan MySQL. Apache itu web server PHP, MySQL itu database-nya. Kemudian cara create-nya tadi bisa pakai Notepad, save as di sum di folder C, drive C, folder sum, XAMPP, kemudian nama folder project-nya apa, kemudian dot-nya .php, ekstensinya adalah PHP. Jadi itu. Kemudian untuk variabel dan seterusnya penamaan variabel, misalkan variabel itu Pak diawali dengan $, A sama dengan misalkan 23 misalkan ya, misalkan $B kita beri nama, misalkan kita isi dengan SMKN 4 Malang, misalkan gini. Penamaannya ini semua sudah ada di latihan, kalian ikuti ya, di latihan. Di modul latihan sudah ada. Itu cara menampilkan variabel ya tinggal di echo, misalkan ya. Echo, langsung saja nanti di latihan ini aja. A sama dengan titik, tanda penyambungnya adalah $A. Ya, seperti ini. Ya, misalkan ini mau tambahkan titik B ya, titik $B itu juga bisa. Hasilnya nanti ini. Selamat Anda dinyatakan naik kelas SMKN 4 Malang, A sama dengan 23. Misalkan umur 23. Misalkan umur 23. Ini bisa saya break dulu. Akan seperti ini ya. Nah, seperti itu. Jadi itu untuk hari ini penjelasannya mungkin sedikit karena terbatasnya waktu ya. Kita tidak lama-lama. Yang penting intinya nyampe untuk awal ini memang harus saya sampaikan secara live. Soalnya kan ini penting sekali. Kita baru juga bertatap muka ya. Mungkin ada yang belum tahu wajah saya juga perlu tahu wajah kalian. Jadi ini untuk selanjutnya kalian ke web ya, ke web sinau.danang.net. Di situ sudah ada modulnya, kalian ikuti instruksinya. Untuk tugas-tugasnya saya tunggu sampai jam 11. Tetap
semangat untuk belajar. Kemudian jangan lupa jaga kesehatan, olahraga itu penting. Jadi itu untuk hari ini. Kalau untuk pertanyaan silahkan nanti kalian sampaikan lewat WA juga boleh, langsung WA ke saya, nggak apa-apa. Langsung WA ke nomor saya. Ya. Baik, untuk hari ini mungkin itu. Untuk pertemuan berikutnya kita menyesuaikan, tidak selamanya kita video conference seperti ini. Jadi untuk selanjutnya nanti silahkan ditunggu info di grup ya. Info di grup. Jadi untuk hari ini saya akhiri. Mungkin nanti yang ketinggalan atau kehabisan, tadi ada yang kehabisan paket data, bisa diikuti di YouTube. Ya, nanti saya share. Mungkin hari ini saya akhiri sampai di sini. Kita ketemu minggu depan, mungkin dengan model yang berbeda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gendes, ayo gendes, boy. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Apa? XAMPP di Mac apakah bisa, Pak? Di Mac, XAMPP versi Mac coba dicari ya di web yang saya share itu. Yang versi Mac ada nggak? Kalau buat Mac itu namanya mungkin dengan nama berbeda. Pak, MAMPP. Ya, mungkin beda. Ya. Untuk open source untuk Linux mungkin juga berbeda, namanya LAMPP. Ya, LAMPP. Jadi disesuaikan dengan OS-nya ya. Oh, banyak yang pakai Mac ini ya. Tapi kalau XAMPP itu kok bisa dibuat di Mac OS juga. Ya, di-explore lah. Kalian kan lebih jago kalau itu. Dicoba-coba ya. Dicoba ya. Ada lagi? Saya belum di absen, Pak. Belum di absen, yang belum absen WA saja, WA saya. Nomor WA saya kan. Iya, Pak. Nanti konfirmasi saja. Tetap saya absen. Ada yang lain? Pak, saya mau tanya. Ya. Kok nggak kelihatan wajahnya? Ya, ada apa? Saya ada dua. Berarti Gimana? itu latihan sama tugasnya kan gabung jadi satu, apa? Boleh. Gabung jadi satu, tugasnya di bawah aja. Jadi, berarti habis print screen itu langsung alasannya ya, Pak ya? Langsung jawab pertanyaan. Ya, oke. Boleh. Langsung saja. Nomor print screen-nya kan langsung di bawahnya jawabannya. Kemudian tugasnya jadikan satu saja. Oke ya. Makasih, Pak. Ya. Saya live dulu, saya tutup dulu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.